berarti Pak Bandi dipisahkan loh, nggak Iya, ini ya Pak? jadi saya menceritakan begini kronologisnya. Jangan duduk di sini. Jatuh yang jatuh Pak, ini Pak. Kronologisnya begini. Awal saya masuk sini, kok Pak Hakim nawarin pupuk yang ujung. Kita bayar pupuk yang ujung. Terus balik nama, pakai nama Pak Edi. Oke. Nah, terus orang gini, kita ini grup. Oke. Nah, kalau di perumahan, saya direkturnya, termasuk mencari. Kalau di perumahan, Pak Edi sebelum bos nggak ikut campur. Oke. Saya urusan. Udah, saya pilih apartemen satu, keluar surat sertifikat. Keluar sertifikat, balik nama atas nama Pak Edi. Berarti urusan beres. Iya. Terus Pak Hakim minjem uang 300 juta. Bapak. Saya yang ngirim uang Pak Edi. Yang ada tadi Pak Hakim mengaku ingin tanya 3 juta jadi mutlak pinjaman. Oke. Di tengah jalan ambil ruko aja Pak satu lagi. Bapak. Ya, yang 300 juta itu diambil ruko aja. Saya kesini verifikasi ngobrol orang sini, cukup orang walaupun belum jadi kata orang sini. Jadi saya nggak mau ambil resiko, saya bilang pas saya nggak jadi ambil ruko deh. Kemarin mau saya belum ada duit. Terus ngobrol-ngobrol, ini lokasi saya mau jual semua dengan harga sekian. Nego ketemu harga. Nah ketemu harga di situlah Pak Bonto baru masuk. Nah cerita Pak Bonto minjemin duit atau segala macam, si Pak Bonto yang lanjutin sampai bikin akte notaris. Pak Bonto itu masih 300, sisanya yang 300 itu Pak Edi itu ya? Bukan? Ya. Kan ada 600 Pak Bonto. Nah gini, kalau versi Pak Bonto tadi orangnya nanti terpanggil aja, versi Pak Bonto 600 itu nggak termasuk yang 300 ini. Oke. Kalau versi Pak Bonto, jadi silahkan tanya sendiri ntar. Kalau versi Pak Bonto, tapi kalau versi Hakim 300 termasuk, tapi tadi kan sudah Jadi kalau Pak dijelasin. Bandi prinsipnya mau 300 dikembalikan, Ya, terus itu yang di pojok itu tetap milik Bapak. itu dibalik nama saya Pak. Sudah. Itu dibalik nama saya, sertifikat nama saya. Yang di pojok nomor 1 itu punya Bapak Iya, ya? sertifikatnya nama saya. Nggak tahu kalau sertifikat ada 2 biji. Sudah terima sertifikat Pak? Sudah, saya ngambil di notaris. Sertifikatnya atas nama Edi. Udah dibalik nama? Ya, Yang nomor 1? iya. Maka itu kemataris dua saya udah beres. Berarti udah beres. Makanya saya di sini tadi saya ketemu. Berarti beban yang harus dibereskan punya Bapak itu cuma 300 lah ya? Ya, saya ketemu beliau kemudian itu ruko saya siapa yang renovasi. Oke, terus gini Pak Jadi Bandi. lupa Pak, ada yang bocor saya betulin. Saya bilang, bu itu saya punya kan? Iya, Bapak punya katanya. Maksudnya takut juga itu, kok nanti dipunyai lagi sama orang. Pak Bandi. Pak Edi berapa? Pak Edi 300. Ya, udah itu titik. Sama ruko itu sertifikatnya sama saya. Jadi kalau semua ada sertifikat lain, ya itu berarti sengketa. Terus gini Pak, mohon maaf. Kita tutup poin aja kepada 300 juta ini ya. Kebetulan kan selama ini kami ini kan berhadapan dengan para teman-teman kontraktor ini cukup lama, intens datang ke kantor. Nah terus terang prinsipnya PT Alumnas ini punya itikat baik untuk menyelesaikan seluruhnya. Tapi kan sekarang ini apa namanya ada proses yang harus Jalanin. Ada satu contoh misalnya tadi ada Pak Unang. Pak Unang tuh nggak pernah datang di sini Pak. Memang ada kajian di situ. Nah kebetulan beliau tadi datang. Nah persoalannya kami ini kan dikasih amanah kepada manajemen terhadap manajemen itu kan untuk beres ini kan sudah terplot Pak, sudah teralokasi. Nah sehingga kayak tadi Pak Unang tuh nggak masuk Pak ke dalam plot ini. Nah jadi saya minta tolong kepada Bapak paling mohon untuk plotter tahap kedua lah. Kapan tuh? Berapa lama ya? 2-3 bulan. Jangan lama dulu. Jadi begini ini memang ada kesalahan. Oh. Selama ini saya masih ada hubungan dengan Ibu Diana. Ibu Diana ada di depan, silahkan cek. Tadi juga saya ngobrol dengan Ibu Diana. Itu kesalahan dulu. Ibu Diana menjanjikan, iya Pak, dalam waktu nggak terlalu lama saya kembalikan. Janji Ibu Diana itu begitu. Saya nggak tahu kalau seumpamanya ada pemberesan diambil alih oleh pihak lain, kan saya nggak tahu. Ibu Diana pun nggak ngomong. Kalau saya nggak kesini, saya nggak tahu nih kasus ini bahwa diambil alih. Hanya selama ini saya masih hubungan dengan Ibu Diana ya, bukan dengan Pak Hakim ya. Ibu Diana menjanjikan dia dalam waktu dekat saya bayar.
Nah begitu tadi saya kesini mau ke tempat ini Pak Didik, lah kok rame datang Pak Didik, oh iya udah ada mau take over. Nah makanya saya baru kesini sekarang. Tapi Ibu Diana dari 3-4 bulan lalu janji akan secepatnya diberesin. Baik, gini Pak. Yang penting kan Bapak datang ke kantor sudah ada kejelasan. Satu kejelasannya, Bapak sudah tidak perlu lagi ketemu Pak Hakim, tidak perlu lagi ketemu dengan Bu Diana, tapi Bapak cukup ketemu dengan saya dan Pak Ahmad. Karena di sini saya selaku komite untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan. Nah, cuman karena Bapak baru datang dan Bapak juga baru ketemu dengan saya minta waktu kepada Bapak untuk memberikan waktu kepada Almas agar bisa menyelesaikan. Itu pun waktu paling lama itu 3 bulan, itu paling lama. Kalau saya sih penasaran mau ketemu Ibu Diana, saya mau minta sekarang. Gitu loh. Karena Ibu Diana kan udah punya duit. Ini udah lama loh Pak, kasus uang ini. Udah ada setahun mungkin. Nggak gampang kan? Enggak, soalnya Ibu Diana ini pun ada. Saya mesti kenal dia orang. Saya masih teleponan sama Ibu Diana. Terakhir telepon beliau kapan? Yang terakhir telepon Pak Edi 3 minggu lalu lah. Dan dia janji secepatnya mau diberesin gitu loh. Cuman ya kebetulan sekarang ada komite, ya saya masuk sini aja. Nah. Cuman kalau saya dijadwalin mundur lagi, ya saya mendingan kayak Bu Diana, saya yakin Bu Diana punya duit itu. Karena udah pakai mobil segala macam. Pak, waktu saya ketemu Ibu Diana mau take over ini semua, itu Ibu Diana, maaf Ibu Diana sama Pak Hakim tuh udah kayak mau mati. Itulah saya nggak sayang, karena kita mau take over kan bicara puluhan miliar. Jadi nggak sayang lah uang segitu, karena uang kecil. Cuman janjinya begitu batal semua, janjinya itu tasok dulu. Jadi sekarang kebetulan ada komite begini, ya oke lah saya ikutin komite. Ya. Cuman nggak terlalu 3 bulan. Ya udah gini. Ntar urusan komite berantakan sih, urusan saya berantakan aja yang sekarang dia mau punya duit. Ya udah gini Pak. Saya yakin sih 3 juta kecil itu mesti dipunya kok duit. Apalagi sekarang saya dengar bawa apa? Pak Bandi buru-buru nggak? Hah? Buru-buru nggak? Kalau bisa Nggak, diselesaikan maksudnya ini hari ini sampai nggak? saya tungguin. Nah kalau gitu gini aja, saya tak selesaikan dengan yang lain. Ya. Nanti kita khusus bicara sama Bapak lah. Oke, boleh. Ya, satu-satu dan kita ada ini ya. Boleh. Ya, nanti kita khusus Ya bicara. udah, saya tungguin. Saya minta nomor telepon. Nomor berapa? Halo, Thomas ya? Lukas. Thomas. Bagus ya. Ntar saya telepon balik ya. Ntar saya telepon balik ya, lagi pentingnya. Pak Lukas nomor yang mana Pak Lukas? Sebentar. Pak Bandi tinggal di mana? Saya di Bogor Pak. Di mana tinggal? Saya tinggal di Jakarta, Jakarta Barat. Oh, Naruya. sama Pak Bronto? Pak Boto itu teman lama dulu, pernah jadi developer 20 tahun lalu tuh. 0812 0812 895 895 737 737 69. Coba telepon. Saya udah berokan masih main rumah sampai sekarang. Tapi banyak di Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten, sama di Jakarta. Justru di sini ada yang menjual, saya tertarik, itu aja. Saya simpan Pak Bandi ya. Iya, Bandi. Di sini sih buku boleh dicatat Pak Edi istri Bandi gitu. Oh, bukan kayak dia aja. Iya, iya. Itu aja bukan Pak Edi, Pak Bandi ya, Edi atau Pak Bandi. Teddy, coba ke mobilnya si Teteh sama Pi. Ya. Baru datang 300 Pak. Ya. Pak Bandi ya. Oke bos, Ya, lu kan Makasih saya ya. tunggu ya. Nanti saya- mana sampai kita ketemu. nanti kita bahas yang khusus lah ya. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Pak, ini baterai kita udah beli. Belum. Baterai. Pada materi bos. Sini dulu, Pak. Sini Pak Lukas, kamu. Pak. Tutup mas. Jadi kayak gini kalau yang serius kayak gini nggak bisa ini
gantung dulu bos, kan buang begitu, karena kalau nggak pusing kita